Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang meraih keberkahan hidup. Jadi seorang mukmin dan seorang mukminah dia harus berusaha untuk mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Kita sudah jelaskan beberapa hal yang menjadi penyebab kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Dan sebagian orang yang mereka tidak memahami dengan baik tentang keberkahan harta, sehingga mereka mengatakan mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ini benar masalah ini? Mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini benar masalah? Salah. Ini kenapa ini bisa terjadi? Sama halnya dengan orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya, orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan biasanya itu terjadi dari orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak paham tentang konsep hidup dalam Islam. Yang jelas mereka tidak paham tentang apa itu rukun iman. Jadi mereka enggak paham. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah dalam hidupnya, yang dianggapnya untuk menghilangkan masalah itu dengan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, selesai masalah? Tidak selesai. Karena masalah itu berlanjut ke akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi atau dengan sesuatu, dia akan disiksa pada hari kiamat dengan benda apa yang menyebabkan dia mati bunuh diri. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mati bunuh diri dia akan disiksa sesuai dengan benda apa yang digunakan untuk dia bunuh diri. Otomatis jelas itu sumbernya adalah karena kebodohan. Makanya kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu belajar. Kapan terakhir kita belajar? Kapan? Sampai kita meninggal dunia. Itu terakhir kita belajar. Adapun sekolah SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 itu adalah hanya menandakan seseorang itu pernah belajar di sekolah dan universitas. Adapun belajar agama, terakhir kita menuntut ilmu agama adalah ketika kita sudah meninggal dunia. Nggak usah lagi datang taklim. Tapi nggak mungkin orang yang sudah meninggal datang taklim, kan? Itulah yang harus kita pahami. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Tapi yang jelas tadi yang bunuh diri itu adalah takdir Allah SWT. Pilihan dia mengakhiri hidupnya dengan mati bunuh diri, Allah sudah mengetahui, Allah sudah menetapkan, dan Allah sudah berkehendak dia mati bunuh diri. Dan Allah yang menciptakan itu terjadi. Jadi 4 hal ini takdir itu terjadi. Ada nggak orang yang mencoba bunuh diri dia mati? Ada. Lompat dia dari lantai 3 sampai ke bawah, patah tangannya, mati? Ya. Berarti Allah belum menentukan dia mati ketika itu. Berapa banyak orang yang mencoba untuk bunuh diri tapi dia nggak mati karena Allah belum mentakdirkan dia mati. Jatah rizkinya itu masih ada. Ingat kisah seorang pemuda yang jalan, dia terperosok ke dalam sebuah sumur. Ada orang lewat, ditolong, naik ke atas, dikasih minum susu gelas. Setelah minum dia meninggal dunia. Berarti rezeki terakhirnya itu adalah segelas susu. Jadi kita semua Bapak Ibu sekalian tidak akan meninggal dunia kalau rezeki kita masih ada. Jadi orang yang meninggal dunia itu karena rezekinya sudah tidak ada lagi. Yang dia masukkan ke tubuhnya, makanan, minum itu nggak bisa lagi.
Seberapa usaha pun yang kita lakukan untuk supaya orang tua kita tidak meninggal dunia, itu tidak bisa. Kalau Allah sudah mengatakan batas terakhir sudah waktunya datang, meninggal dunia, itu tidak ada bisa lagi yang menolong. Gimana dengan orang yang mati suri? Apa istilahnya? Mati suri? Ya, dia itu sebetulnya belum meninggal. Ya belum meninggal. Tapi dalam kondisi mungkin dalam kedokteran kita nggak tahu, dia memang belum meninggal, baru dia meninggal berikutnya. Itu kan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ketika itu rezekinya masih ada sehingga dia hidup terus sampai beberapa tahun baru dia meninggal dunia. Jadi intinya semua yang terjadi di atas muka bumi ini semua atas kehendak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya untuk meraih keberkahan, berbakti kepada kedua orang tua. Kita punya orang tua. Siapa yang sudah wafat orang tuanya? Udah wafat semuanya? Yang udah apa dasarnya? Berbakti kepada orang tua itu adalah untuk meraih keberkahan hidup. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Berinfak atas nama orang tua. Itulah bakti kita. Infak atas nama orang tua. Perlu kita bilang ini atas nama orang tua, tidak cukup niatkan ini atas nama orang tua, insya Allah itu ada sampai. Jadi saya katakan tadi atau kita sampaikan tadi, anak adalah hasil jeripaya orang tua. Jadi bersyukurlah orang tua yang memiliki anak yang soleh dan solehah. Ustadz, saya nggak punya anak, gimana caranya? Sekolahkan anak-anak yang kurang mampu. Bantu mereka yang membutuhkan pendidikan agama, beri mereka beasiswa, mereka beri bantuan. Nah, kita yang membiayai itu kan hasil usaha kita kan. Mereka belajar agama, menghafal Quran, menghafal hadis, itu kita dapat bagian. Jadi kita jangan menganggap remeh itu Pak. Kita semuanya sudah menikah semuanya, masih banyak uang kita ini. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Itu caranya. Yang penting kita punya orang tua, maksimalkanlah berbakti kepada mereka semumpung masih ada. Kalau orang tua bilang datang, pulang, gak ada uang mau pulang, ngutang dulu pulang, jumpai orang tua. Saya pernah disaran itu sama kerabat, kalau kamu biar beli mobil gak usah pulang 7 tahun. Terima gak apa kira-kira itu usulan itu? Gak usah pulang selama 7 tahun, biar ditabung bahwa itu beli kendaraan mobil bisa. Terima? Terima gak? Gak terima Pak. Cuman setahun sekali kita anak perantauan ini yang merantau ini merasakan ini, gimana kerinduan dengan orang tua. Maka kita berusaha berbakti kepada orang tua kita di masa hidup mereka dan setelah wafat mereka. Kemudian berikutnya adalah menghadiri majelis ilmu. Itu penting Pak. Ini nutrisi untuk kita. Jadi datang majelis ilmu itu Pak, berusahalah untuk mencatat faedahnya. Kalau kita nggak Pak malam ini, besok pinjam sama teman. Umar ibn Khattab dulu ketika beliau ini kan usaha juga kan berdagang. Kalau beliau nggak datang ke majelis Rasulullah, beliau minta riwayat dari tetangganya. Bisa kita minta sama teman kita. Ya jelas tujuannya supaya apa kita menulis itu Pak? Supaya kita bisa mendapatkan keberkahan itu dari ilmu yang kita dapat. Dan itu butuh kesabaran. Enggak bisa Pak BKM sediakan buku. Ikhwan-ikhwan yang lupa bawa buku, kita kasih buku ketika datang ke majelis ilmu. Mantap apa enggak itu? Bagus. Bapak yang punya kalimat, siapkan untuk teman-teman yang lupa bawa buku. Atau satu kertas saja, kasih. Insya Allah bisa. Rasulullah mengatakan, al-barakatu ma'akabirikum. Berkeberkahan itu bersama dengan orang-orang tua di antara kalian. Dan orang tua ini jenisnya ada 2. Yang pertama tua usia, yang kedua adalah
tua ilmu, artinya orang berilmu. Nah ini harus kita hormati, keberkahan ada sama mereka. Orang yang tua usia, kalau kita bersamai mereka, kita dapat nasihat dari pengalaman yang sudah mereka jalani. Sedangkan orang yang tua ilmu, orang yang berilmu, para guru kita, ustaz-ustaz kita, dari ilmu yang mereka miliki, Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz, saya begini-begini Ustaz. Kalau sama orang yang tua usia, kita lihat pengalamannya, mohon nasihatnya, saya mau menikah begini-begini, gimana pendapat tuh? Baru kita datang ke Ustaz, bagaimana hukumnya. Nah, itu kita sesuaikan dengan. Dan keberkahan itu ada sama orang tua, tua usia dan tua ilmu. Terkadang ada orang yang tua usia, tetap kita hormati. Kadang ada yang anak muda, ilmunya lebih baik daripada kita hormati. Ada keberkahan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan malu meminta pendapat dari orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Ya, tetap kita menghormati mereka karena ada keberkahan di sana. Mudah-mudahan kajian kita menambah faedah yang berharga untuk kita semuanya. Semoga keberkahan itu terus ada pada diri kita semuanya, kepada harta kita, anak-anak kita, harta kita, dan kehidupan kita pada dunia. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Ada pertanyaan yang mungkin ada yang silakan. Mencari keberkahan jalan-jalan salah banyak di masyarakat kita. Baik, bagaimana sebagian masyarakat itu bertabaruk atau mencari keberkahan dengan hal-hal yang tidak ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tidak boleh kita lakukan. Ngambil berkah dari bekas minum guru kita misalnya, atau dari bajunya misalnya, itu nggak ada. Atau mengambil berkah dari itu. Kalau misalnya tidak ada dalil, jangan kita kerjakan. Ya, tidak ada dalil, jangan kita kerjakan. Dan itu bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan, kepada bekas peninggalan Rasulullah. Sekarang itu banyak tersebarkan rambut Rasulullah, terus apa lagi? Baju, sendal, serban. Itu semuanya replika saja. Ya. Kalau seandainya itu ada, itu Saudi Arabia yang mereka yang berhak karena Rasulullah wafat di Madinah. Tapi itu tidak ada. Malah ini banyak dibuat pameran-pameran. Kita ngambil berkah dari sana, itu dia ada sunnah. Dan itu hanya replika. Ya. Jadi keberkahan itu secara umum itu adalah syariat Islam ini yang kita jalankan, itu keberkahan di situ ada. Secara umum. Adapun benda-benda tertentu itu mesti butuh dalil. Apakah ada keberkahan dari menyentuh benda ini dan itu? Kalau misalnya ada, maka kita silakan. Kalau enggak, jangan coba-coba kita menerka-nerka untuk mendapatkan keberkahan atau kebaikan dari benda yang kita pegang itu. Ya. Jadi untuk melakukan itu, mengambil berkah dari itu, kalau tidak ada dalil tidak boleh. Namun secara umum kita katakan keberkahan itu ya adalah mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya. Apa keberkahan itu? Kebaikan yang terus-menerus dan tetap ada. Nah, itulah keberkahan yang sebenarnya. Nah, ya begitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, tadi sudah takdir Ustaz. Puasa itu kata Allah ditentukan. Apakah ada takdir bisa dirubah? Takdir itu Rasulullah pernah bersabda, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Sementara yang kita tahu bahwasanya semua yang terjadi dalam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi tentang dalil ini? Menyikapi yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, semua yang terjadi itu atas ilmu. Allah sudah mengetahui itu bakal terjadi. Bapak dulu sebelum masjid ini dibangun, pesantren ini ada, pernah gak kepikiran? Dulu 10 tahun yang lalu misalnya, pernah gak kepikiran ada masjid di sini?
Pernah nggak? Belum pernah kan? Tiba-tiba ada masjid di sini. Alhamdulillah. Ini keutamaan Allah berikan ke kita semuanya. Ada seorang muhsinin, beliau membangunkan masjid untuk kita, untuk ta'lim, beribadah dan seterusnya. Bapak pernah ke Medan? Ada jalan flyover di Amplas. Kapan itu dibangun? Dulu kan sebelum 20 tahun ada nggak itu? Tidak ada. Dan Allah sudah mengetahui itu akan dibangun. Bahkan kita ini Bapak-Ibu sekalian, yang kita katakan, kedipan mata kita per 1 menitnya Allah sudah menentukan itu. Berapa banyak air minum yang kita minum per harinya, bahkan sertaku berapa mililiternya itu Allah sudah menentukan itu. Jadi semua pilihan yang kita lakukan itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya titik. Semua yang terjadi itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai semuanya. Yang baik dan buruk itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus yakini semuanya. Kita pernah nggak mendaftar sesuatu atau mengharapkan sesuatu, ternyata sesuatu itu tidak kita dapatkan? Pernah nggak? Pernah ditolak nggak Bapak Ibu sekalian? Pernah. Kita ditolak itu baik atau buruk untuk kita? Baik atau buruk? Loh, baik atau buruk? Hah? Kita daftar ke perusahaan A misalnya, ternyata kita tidak diterima. Baik atau buruk untuk kita? Hah? Baik. Walaupun itu adalah kita anggap sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi itu baik untuk kita. Allah yang mengetahui itu baik untuk kita. Belum tentu kalau kita masuk perusahaan itu kita bisa sholat berjamaah, bisa ngajar majelis ilmu, bisa bersedekah, belum tentu. Jadi di sini semua ketentuan Allah itu baik. Dan ketika keburukan itu kita lakukan, siapa yang kerjakan? Kita atau Allah? Kita yang kerjakan. Misalnya ada kita mengambil barang orang lain. Ada orang ngambil barang orang lain, diambilnya barang orang lain, disimpan sama dia. Itu takdir Allah bukan? Nah, ragu nih kan. Takdir apa bukan? Takdir. Nah, untuk konsekuensi yang bertanggung jawab dari pencuri ini siapa? Allah atau yang mencuri? Yang mencuri. Jadi semua keburukan yang kita lakukan itu kembali ke kita. Karena kalau enggak nanti kita akan mengatakan itu semua atas takdir Allah. Tidak bisa kita beralasan itu. Yang jelas pelaku itu akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dia lakukan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis yang dia lakukan. Udah, begitulah memahami takdir. Dan ingat, semua yang Allah takdir itu baik sama kita. Kita nggak boleh maksakan diri. Kalau kita nggak diterima di perusahaan itu, kita jawab Allah nggak adil, nggak bisa gitu. Karena semua itu adalah untuk kebaikan kita. Dan kita kan nggak tahu kalau kita diterima di perusahaan itu, di sekolah itu, di tempat pekerjaan itu, kita kan nggak tahu baik atau enggak untuk kita ke depan, ya kan? Nah, itu harus. Kemudian kenapa doa itu bisa merubah takdir? Dan ketika seorang itu mengangkat tangannya, dia berdoa yang dia meminta kepada Allah agar diselamatkan dari keburukan-keburukan, maka proses doa kita itu juga takdir. Sehingga upaya kita memanjatkan doa kepada Allah itu adalah takdir, dan perubahan itu juga takdir. Nah, itu dia proses kita ketika itu berdoa, ya Allah berikan saya hidayah supaya saya bisa mengamalkan agama dengan maksimal. Ketika itu kita belum dapat hidayah, Allah berikan hidayah, maka itulah takdir yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa kita itu bisa merubahnya, dan perubahan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin Allah misalnya nggak tahu itu akan berubah. Allah semuanya mengetahui. Ya, Allahu a'lam. Nanti bisa tanya sama Ustaz Said nanti untuk pendalaman, sama Ustaz Habib di sini ada kan, bisa bertemu sama mereka masalah takdir, insyaallah bisa nanti. Begitu Pak ya, kira-kira. Ada ibu pertanyaan? Ada Bu? Pas. Lagi Bapak pertanyaan?
Tidak ada. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita menambah semangat kita dalam menelusuri kehidupan ini, dan kita memahami bahwa hidup kita ini butuh dengan keberkahan yang Allah berikan untuk kita, agar supaya kebaikan itu terus mengalir untuk kita. Tentunya kita adalah berusaha untuk menjalani sebab-sebab kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Demikian dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.